jangka waktu pendeknya itu ya di besoknya, di seminggu kemudian itu jangka pendek. Bagaimana respon konsumen terhadap perubahan harga BBM dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya adalah setahun kemudian bagaimana respon dari si konsumen BBM atas perubahan harga BBM di tahun lalu. Nah itu jangka panjangnya. Oke ya, jadi 4 determinan harus diingat karena 4 determinan ini akan kita gunakan untuk menganalisis nanti soal-soal yang ada di akhir bab ya. Nah ini penjelasannya tentang elastisitas ya. Jadi permintaan cenderung tends, kalau cenderung itu adalah yang biasanya terjadi, bukan harus terjadi, tends itu. Okay, demand tends to be more elastic. Yang pertama, semakin banyak, semakin luas ketersediaan barang substitusinya. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, maka barang tersebut cenderung lebih elastis. Apa barang-barang yang substitusi dekat itu banyak? Minuman ringan. Kalau kita mau lebih spesifik lagi, nah tadi ya, kopi tadi ya, atau ya minuman ringan bolehlah. Aqua misalnya, aqua. Substitusi dekatnya apa? Banyak minuman air mineral yang merek lain banyak tersedia. Atau kalau mau lebih keluar dari air mineral bisa teh kotak, teh botol, soft drink yang lain itu bisa jadi substitusi dekatnya si aqua. Jadi kalau aqua naik harganya, ya, aqua naik harganya itu akan mudah bagi si konsumen untuk pindah ke barang lain, ya, pindah ke substitusi dekat yang lain, gitu, sehingga dia lebih elastis. Yang kedua, barang-barang luxury, barang-barang mewah itu juga cenderung lebih elastis. Tadi sudah saya sampaikan, jika barang mewah yang lama kita inginkan, tiba-tiba ketika pengen dieksekusi, harganya naik. Mudah bagi kita untuk menundanya. Nah, barang luxury juga perlu diingat, bukan hanya barang fisik, tapi juga bisa jadi servis yang luxury. Jalan-jalan ke luar negeri, nah itu bisa masuk luxury. Misalnya keinginan untuk jalan-jalan ke Jepang, terus sudah ngumpulin duit 2 tahun, kemudian ternyata yen-nya tuh menguat atau rupiahnya melemah, jadinya duitnya nggak cukup. Apa kalau kita bisa jalannya atau memindahkan gitu, kita jalan-jalannya ke dalam negeri aja, ke Sulawesi, ke kemana lah gitu ya. Jadi yang alternatif dari yang kita ingin konsumsi sebelumnya, tapi dengan harga yang lebih cocok dengan budget yang sudah disiapkan. Tapi untuk barang-barang yang penting, barang yang luxury, tidak bisa ditunda. Makan, ya sudah harus makan. Yang ketiga, definisi pasar. Tadi saya contohkan buah-buahan sama apel. Yang apel bagian dari buah-buahan. Lebih elastis yang lebih narrow, yang lebih sempit. Kalau ada kenaikan harga apel, maka si konsumen apel bisa pindah ke buah lain. Jadi mengurangi pembelian apelnya, pindah ke buah pir misalnya, pindah ke jeruk, sebagai mengganti buah-buahan yang biasa dikonsumsi oleh konsumen ini tapi harganya sedang naik. Yang keempat,
semakin panjang time period-nya, jangka waktunya, maka semakin elastis. Semakin mudah bagi si konsumen untuk menyesuaikan dengan pola konsumsi baru yang kalau tadi kan BBM. Kalau pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, keesokan harinya kebanyakan konsumen itu akan mengurangi penggunaan bensin. Jalan-jalannya dengan kendaraan pribadi akan dikurangi. Banyak ya, perubahan perilaku itu tidak banyak mengurangi konsumsi BBM, tapi dalam jangka panjang setahun kemudian suaranya dan lebih misalnya mengganti mobil dari yang DC misalnya yang mesin kecil, makanya lebih hemat bahan bakar. Dua, ya, LSS 2. Kalau angka yang seperti ini juga bisa dihitung cepat kan, kalau kita lihat dari $2 ke 20 dolar, $2 berapa persen sih naiknya? Kan kelihatan ya, ini kan 10 jumlah yang dibeli 10 ke 8 itu kan 20% ya. Kebetulan angkanya sederhana. Oke, dapat tadi angkanya ya 2 ya, astasnya. Itu cara pertama. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, cara yang lain untuk menghitung elastisitas yang disebut dengan formula atau rumus midpoint, titik tengah. Metode titik tengah. Sebenarnya sama dengan perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, hanya bedanya di titik yang dijadikan patokan. Kalau tadi titik yang dijadikan patokan ini kan 10 dan $2 ya. Kondisi awalnya. Kuantitas sebelum berubah harga berapa? Ya 10. Harga awalnya berapa? 2. Jadi itu yang dijadikan patokan. Metode yang ini, metode titik ya. Point elasticity. Tapi kalau yang model midpoint, dia ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara $2 dengan $2 20 sen. Tengah-tengah antara 10 dan 8. Tengah-tengah. Nah, jadi bedanya hanya di sini ya, hanya di pembaginya. Untuk mencari tengah-tengah kan tinggal ditambahkan bagi 2 ya. Q2 tambah Q1 bagi 2. Demikian juga di harga, tambahkan di bagi 2. Nah, kalau kita hitung dengan rumus midpoint soal yang sama, maka akan didapatkan seperti ini, 2,32 elastisitasnya. Ya, ini ya bedanya cuma di sini. Yang tadinya kan berapa? Tadinya dengan metode sebelumnya kan 10 saja. Ini ambil tengah-tengah, 10 tambah 8 bagi 2. Demikian juga di harganya, ambil tengah-tengah. Oke. Nah, sebelum saya teruskan, ada pertanyaan mungkin tentang konsep dan juga perhitungannya? Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Belum ada ya? Belum boleh saya teruskan. Kita teruskan ke variasi dari kurva permintaan. Yang variasi dari kurva permintaan. Elastisitas itu juga bisa tercermin ke bentuk dari kurva permintaan. Nah, kita bahas di beberapa variasinya. Yang pertama, permintaan yang inelastik. Inelastik. Kalau permintaan itu inelastik, kuantitas yang diminta tidak merespon secara kuat. Tidak merespon secara kuat. Bukan berarti tidak merespon ya, tapi tidak merespon secara kuat atas perubahan harga. Nah, elastisitas harganya itu kurang dari 1. Kurang dari 1, di bawah 1.
0, lah pastinya. Lalu yang kedua, elastic demand, permintaan yang elastik. Kuantitas yang diminta merespon secara kuat, merespon secara kuat perubahan harga. Perhitungannya, elastis harganya itu lebih besar dari 1. Tadi kalau yang elastik kurang dari 1, elastik lebih besar dari 1. Nah, sini kita mau mengukur berapa elastisitas permintaan jika harga berubah dari 4 ke 5, 4 ke 5 atau 5 ke 4. Ya, dengan metode midpoint. Dengan metode midpoint. Jadi tengahnya 150, ambil tengah-tengahnya di sini. Begitu juga di harganya 4 tambah 5 bagi 2 di sini. Oke, kita mendapatlah angka seperti ini. Bentuk kurvanya landai ya. Ini landai relatif dibandingkan dengan yang di atasnya. Nah, jadi elastisitas barang ini gimana? Elastis apa inelastis? Elastis apa inelastis? Inelastis. Karena kurang dari 1. Kurang dari 1. Ini elastis ya. Elastis. Betul kurang dari 1, tapi di sini berlaku yang namanya harga mutlak. Harga mutlak itu maksudnya tanda negatif diabaikan. Tanda negatif diabaikan. Gitu. Kita bisa kok dapetin ini positif kalau dibalik kan. Kalau dibalik itu kalau tidak negatif gitu. Ini kan negatif nih. 4 dikurangi 5. Kalau dibalik 5 kurang 4 hasilnya akan positif. Ya, jadi kan sebenarnya si elastisitas melihat berapa sih elastisitas kalau berubah dari 5 ke 4 atau 4 ke 5 sama aja tuh. 5 ke 4 sama 4 ke 5 sama. Nah, maksud saya jangan salah di situ. Ya, salah menerjemahkan di sini di elastisitas. Untuk elastisitas harga terhadap permintaan itu berlaku harga mutlak, tapi hanya di sini. Demikian juga di supply. Tidak berlaku di elastisitas yang nanti akan kita bahas, elastisitas pendapatan misalnya. Itu tidak berlaku, maksudnya tidak lagi menggunakan harga mutlak karena tanda positif dan negatifnya punya arti. Oke, saya teruskan. Yang ketiga, inelastis sempurna. Kuantitas yang diminta tidak merespon perubahan harga. Tidak merespon. Bedakan dengan tadi yang inelastik. Ini perfectly sempurna, tidak merespon. Jadi orang akan beli barang ini tanpa peduli dengan harganya. Mau naik, mau turun, dia tetap beli dengan jumlah yang dia butuhkan. Itu perfectly inelastic. Berikut, perfectly elastic. Kuantitas diminta berubah secara infinitely, tak hingga ya, di setiap perubahan harga. Perubahannya infinite, tak hingga di perubahan harga. Yang kelima, unit elastik. Perubahan permintaannya itu sama persentasenya dan persentase perubahan harga. Jadi kalau naik 10%, maka jumlah yang bisa turun 10%. Itu unit elastik atau biasa juga disebut dengan unitary elastik. Sama aja lah. Oke, nah karena elastis harga permintaan itu mengukur seberapa besar kuantitas yang diminta masuk terhadap harga, maka ini berkaitan erat dengan kemiringan dari kurva permintaan, slope ya. Berkaitan erat dengan kurva permintaan.
kalau bisa kita punya di sini nih, kita punya kurva permintaan ya. Punya nah gini lah. Jadi kalau kita mau tahu kemiringan dari kurva ini gimana? Kalau di SMA tuh namanya gradien ya. Masih ingat nggak rumus gradien? Ini P1, Q1. Masih ingat rumus gradien? Kalau punya X sama Y, nyari gradien gimana? Kan delta, kalau di sini kita cari gradiennya, ya, atau kita istilahkan sekarang itu dengan slope ya. Ini kok begini? Delta Q per delta P kan gitu. Ya kan? Ya enggak? Kemiringan. Iya, Pak. Nah, jadi untuk mencari kemiringan, terus ini yang dimaksud di sini. Berkaitan erat dengan kurva permintaan, kemiringan kurva permintaan. Sementara rumus kita gimana rumusnya? Nggak bisa lagi. Rumus dari elastis kok nggak bisa. Aduh, inilah ya di sini. Rumus kita tadi kan gini. Delta Q per delta P gitu kan. Dikali dengan apa? Dikali dengan P0 per Q0 gitu ya. Itu ada yang narik-narik garis. Seperti itu. Nah, slope-nya gimana? Kan hanya satu bagian ya. Aduh, ini hanya bagian ini kan. Yang tadi kita ngomongin slope itu bagian yang ini saja. Sementara kalau mau menghitung elastisitas, ada komponen lainnya, yaitu P0 dan Q0. Oke, jadi apakah kemudian walaupun dia closely related, tidak berarti bahwa kemiringan dari kurva itu sama persis dengan elastisitas. Karena ada unsur ini nih. Ada unsur lain P0 sama Q0-nya. Jelas Mas itu? Ya, saya teruskan kalau sudah jelas. Nih gambarnya tadi dari berbagai variasi kurva permintaan. Kalau dia perfectly inelastic, gambarnya vertikal seperti ini. Ya, vertikal sempurna. Jadi kalau ada perubahan harga, misalkan 4 ke 5, si pembeli tetap beli harga 100. Contohnya konsumen obat rutin ya, orang yang sakit gula, ya, diabetes itu mesti mengkonsumsi obat tertentu, misalnya insulin, dosisnya cukup 1 hari 1. Tidak berarti kalau harganya itu naik maka dia mengurangi konsumsinya, tetap harus konsumsi 1. Dan kalau harganya turun bukan berarti dikonsumsi lebih dari 1, tetap 1. Jadi pembeliannya tidak tergantung dari harga. Yang kedua, yang inelastik, permintaan yang inelastis. Kalau kita lihat di situ, kurvanya curam atau landai? Kalau kita lihat di situ, landai atau curam? Kamu nggak bedain curam sama landai? Curam, landai. Ini curam atau landai? Ini sepanjang inilah, sepanjang kurva ini curam atau landai?
22%. Penurunannya hanya 11%. Nah, ini inelastik. Yang ketiga, unit elastik atau unitary. Ini seperti lawan dari 45 derajat seperti ini. Naik dia, harganya 22%, yang diminta turun 22%. Sama ya, sama-sama 22%. Ini unit elastik. Yang keempat, elastik demand. Landai ya, bandingkan dengan yang tadi, yang inelastik. Ya, landai. Elastisitas lebih besar dari 1, jadi ketika terjadi kenaikan harga 20%, 45, jumlah yang diminta jauh banyak dari kenaikan harganya. 100 ke 50 itu kalau kita hitung persentase 67%. Yang kelima, perfectly elastic demand. Elastisitasnya sama dengan infinite. Nah, ini adalah elastisitas yang atau kurva permintaan yang dihadapi, yang dimiliki oleh si perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna. Kita sudah bahas itu, pasar persaingan sempurna, barangnya homogen, penjualnya banyak. Barangnya homogen, penjualnya banyak. Jadi kurva permintaan yang dihadapi oleh si perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna ada seperti ini, horizontal. Yaitu seperti ini. Misalnya, harga yang terbentuk itu $4. Siapa yang menentukan harga? Pasar ya. Pasar yang menentukan harga, katakan $4. Kemudian, kalau si ada satu penjual yang menjual di atas harga $4, jadi dia nggak bisa beli. Ya. Permintaannya langsung drop ke 0, bukan berkurang. Saya tapi langsung turun ke 0. Kenapa? Karena toko sebelah jualnya $4 dan ribuan toko yang lain jualnya $4. Ada satu perusahaan yang jual di atas itu, tentu ada yang mau beli. Kalau turun gimana? Kalau turun di bawah $4, orang akan berbondong-bondong ke dia, ya. Sehingga permintaannya itu infinite atau tak hingga. Oke, sampai di situ. Silakan. Saya pause dulu. Kalau yang mau ditanyakan silakan. Rahasia, raise hand. Ya, rahasia. Pak, tadi kan ada P0 sama Q0. Kalau P0 sama Q0 tuh sama nggak sama P1 sama Q1, Pak? Sama maksudnya apa, Mas? Cara nyarinya P0 sama Q0 tuh gimana, Pak? Gini, atau mau pakai ini aja lah. Oke, pertanyaannya apa? Cara nyari P0 sama Q0, Pak? Yang mana itu, Pak? Yang mana? Yang mana sebenarnya bebas ya. Tapi begini, 0 itu kan mengindikasikan kondisi awal. Ya, mengindikasikan kondisi awal. Jadi seperti di contoh soal, itu kan si harganya berubah dari 2 ke $2 20 sen. Gitu ya. Jadi kalau $2 ke 20 sen, $2 20 sen, berarti P0-nya yang mana? $2. Tapi kalau dibalik harga es krim turun dari $2 20 sen ke $2, mana P0? $2 20 sen. Nah, Ya, makasih banyak, Pak.
buat P0-nya itu 22%, kemudian yang Q juga begitu. Kita balik nih. Kita balik Q-nya dari 8 ke 10. 22% kedua 8 ke 10. Kita hitung. Angkanya 2 juga. Tidak merubah. Cuman ya perlu di apa? Walaupun angkanya sama, tapi cara perhitungan belum mengikuti dari yang menghadapi soal ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita teruskan dulu. Sekarang kaitan antara total revenue. Ya apa? Anida Pak saya Pak. Aida, ya Aida. Nah, saya masih belum paham terkait perhitungan menentukan angka itu inelastis atau elastis Pak. Contohnya tadi yang min 3. Kan tadi perhitungan saya sepaham saya elastis itu kan kurang dari 1, di mana min 3 itu kan kurang dari 1 juga ya Pak. Tapi ternyata dalam perhitungan yang diambil itu nilai absolutnya, jadi nilai positifnya. Harga mutlak, bukan absolut. Bukan absolut, harga mutlak. Harga mutlaknya. Nah, berarti yang bisa membedakan angka, berarti yang apa ya? Angka kurang dari 1 apa yang bisa meyakinkan bahwa itu adalah inelastis? Apakah dalam bentuk desimal misalnya 0,5 atau gimana, iya. Pak? Betul. Jadi berarti kurang dari 1 kan itu abaikan tanda negatif karena harga mutlak. Ini harga mutlak. Sekarang dibalik ya. Kalau dibalik angkanya 5 dikurangi 4, jadinya gimana? Jadinya kan positif. 5 kurangi 4 dapatnya 22% positif. Oke. Jadi jangan bingung ke situ. Berarti ya? Pokoknya hasil negatif itu bisa kita ambil harga mutlaknya, Pak. Iya. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Tapi ingat, hanya berlaku di elastisitas permintaan dan nanti penawaran. Tidak berlaku di elastisitas pendapatan. Nanti saya masuk ke sana ya pendapatannya. Di pendapatan positif negatif itu ada maknanya. Sekarang ke sini. Total revenue itu pendapatan total. Pendapatan total. Berapa yang didapatkan oleh si penjual dari menjual barangnya. Dengan begitu kan mudah kita bisa hitung ya berapa si total revenue itu. Tinggal kita kalikan saja harga dengan kuantitas yang dijual. P kali Q. Nah, mengikuti hukum permintaan. Kalau harga naik, maka kuantitas gimana? Turun ya. Harga naik, kuantitas yang diminta turun, betul? Betul. Nah, kalau harga naik, kuantitas turun, gimana dengan total revenue? Naik, turun, atau tidak berubah? Naik, turun, atau tidak berubah? Kan yang satu naik nih, P-nya naik, Q-nya turun. Oke, terus PR gimana? Bingung. Oke, kita lihat ya. Contoh di sini. Berapa pendapatannya? 4 kali 100 ya. 400 ya. Itu revenue dia, pendapatannya 400. Kalikan saja P dengan Q. Nah, sekarang kalau dia permintaannya itu inelastik. Bisa terlihat dari bentuk kurvanya ya.
pendapatan dia 100 kali. Kemudian naik menjadi $3. Itu kuantitas turun. Naik menjadi $3, kuantitas turun menjadi 80. Revenue gimana? Ternyata naik. Jadi walaupun jumlah yang dijual itu menurun, tapi penempatannya naik. Karena persentase kenaikan harganya lebih besar dibandingkan dengan persentase penurunan kuantitas. Seperti itu. Ya, lain halnya kalau si permintaan itu elastis. Nih, elastis nih. Kurvanya landai. Ya. Pendapatannya berapa? 4 kali 50, 200. Lalu naik nih jadi $5. Yang terjual sekarang 20. Kita hitung pendapatannya 100. Jadi turun nih pendapatannya dari 200 menjadi 100. Yang terjadi di kurva permintaan yang elastis. Ya. Jadi kalau penjual yang tahu bahwa barang yang mereka tawarkan itu termasuk barang-barang yang permintaannya elastis, mesti hati-hati kalau ada kenaikan harga. Ya. Apalagi kalau barangnya itu masuk dalam suatu pasar yang monopolistik atau oligopoli, dia punya kemampuan menentukan harga. Hati-hati menaikkan harga karena bisa berdampak ke pendapatan. Nah, ini contoh angka, jadi kaitan antara elastisitas kalau mengkodekan ini elastisitasnya, kemudian total revenue-nya. Jadi semakin besar, semakin elastis dia, maka akan punya dampak lebih besar terhadap penurunan revenue. Lain halnya kalau dia elastis, mulai di bawah 1 yang elastis 0,6, 0,3 dan seterusnya, itu tidak ada masalah kalau ada kenaikan harga. Oke. Itu total revenue. Dan sekarang elastisitas pendapatan. Ini bentuk elastisitas yang lain. Kalau tadi pengaruh harga terhadap jumlah yang diminta, sekarang pengaruh pendapatan terhadap bagaimana perubahan pendapatan itu berpengaruh terhadap berapa banyak barang yang dibeli oleh si konsumen. Perhitungannya mirip dengan tadi. Ya, kita lihat di bawah ini, yang poin kedua, persentase perubahan kuantitas diminta dibagi dengan persentase perubahan income pendapatan. Jadi kalau tadi itu pembaginya adalah persentase perubahan harga, sekarang kita ganti dengan persentase perubahan pendapatan. Seperti ini ya, di pembaginya saja. Oke, nanti hitung-hitungannya. Sekarang elastisitas pendapatan itu berkaitan dengan jenis barang. Apakah barang normal dan barang inferior? Kalau barang normal, pendapatan naik, jumlah yang diminta naik ya. Inferior sebaliknya. Masih ingat kan barang inferior? Pembahasan kita beberapa waktu lalu. Apa itu barang yang inferior? Barangnya inferior. Apa barang inferior? Barang yang rendah mutunya, tergantung dari pendapatan. Dirasakan bahwa pendapatan yang kita punya sekarang ini rasanya kok nggak cocok lagi dengan barang itu. Kita menginginkan barang yang lebih tinggi mutunya. Itu makanya orang kaya senang pakai barang-barang yang branded, barang yang merek-merek mahal.
Kalau barangnya itu necessities, tadi masih ingat apa itu yang necessities, maka cenderung elastisitas pendapatan itu inelastis. Pendapatan seseorang naik, konsumsinya terhadap barang-barang yang masuk dalam kategori necessities cenderung tidak banyak berubah. Makan, bahan bakar, utilities, apa utilities itu seperti pulsa handphone, ya, pulsa itu utilities, listrik utilities, ini nggak banyak berubah. Medical services, ke dokter, masa mentah-mentah kaya ke dokter terus, enggak juga ya. Tapi untuk barang-barang yang luxuries, barang-barang mewah, cenderung lebih elastik. Nah, orang kalau pendapatannya naik, yang dilirik dulu, yang kepengen dia beli itu ya barang-barang yang masuk dalam kategori mewah. Ya nggak perlu harus seperti yang contoh di sini kan, contoh di sini nih, mobil sport, ya Furious itu jaket perempuan yang berbulu. Bisa aja barang-barang yang menurut kita masuk kategori mewah. Kamu yang sekarang pakai handphonenya Redmi melihat iPhone itu barang mewah. Begitu pendapatan naik, itu dulu yang dikejar. Begitu. Kalau sekarang pakai Honda Beat melihat NMAX itu barang mewah. Oke. Jadi mewah itu nggak mesti. Mewah itu personal, nggak mesti seperti yang contohkan ini kan umum. Podcast, semua orang sepakat lah kalau itu barang mewah. Oke, begitu. Itu income. Lanjut ke supply, penawaran. Mengukur berapa besar kuantitas yang ditawarkan barang, merespon respon dari perubahan harga. Jadi ini elastisitas di sisi penjual. Bagaimana si penjual merespon perubahan harga di pasar. Hitungnya sama sih sama yang tadi, sama yang permintaan. Tinggal diukur saja. Kalau permintaan tadi kita notasikan dengan QD, gitu ya. Q subscript D, sekarang subscriptnya diganti dengan S. Oke, bentuknya ya. Ini yang inelastis sempurna. Kita hitung elastisnya itu 0. Yang bentuknya seperti ini. Harga naik nih dari 4 ke 5. Ya, increase in price, tapi ditawarkan tidak. Seperti hotel, ya, orang punya hotel, kamarnya ya, katakan 200 kamar. Ya, pengusaha hotel punya kamar 200. Waktu musim liburan, permintaan kamar hotel meningkat, hingga harga naik. Nggak mungkin dia menawarkan kamarnya lebih dari yang sudah ada, tetap 200 kamar. Waktu sepi, harga turun, tetap 200 kamar. Kedua, yang inelastis. Ya, inelastis, naik harga dari 4 ke 5, kemudian ditawarkan itu nambah sedikit. Ya. Hanya 10%. Inelastis. Ketiga, unit elastik. Jadi proporsional ya antara persentase perubahan harga dan persentase perubahan kuantitas, sehingga membentuk kurva yang sudutnya itu kemiringannya itu 45 derajat ya. Sama-sama 22. Yang berikutnya elastik ya, elastik supply. Landai dia, elastisitasnya lebih besar dari 1. Harga naik dari 4 ke 5, yang ditawarkan naik 67%. Yang kelima, perfectly elastic supply. Ya, elastic itu harga $4 dia tawarkan berapa saja.
kemampuan dari penjual untuk merubah jumlah yang mereka bisa produksi. Seperti contoh di sini, beachfront land is inelastic. Beachfront, pantai, pantai di kan ada apa? Garis pantai itu kan nggak bisa tambah luas. Apalagi kalau di beberapa tempat wisata seperti di Bali, kan itu dikapling-kapling pantainya. Hotel A punya banyak pantai sendiri, hotel B sampingnya, hotel C di samping kirinya itu masing-masing punya. Kalau si hotelnya itu rame ya, atau diperbesar, itu si batas pantainya kan tidak bisa diperluas lagi, sehingga dia inelastik. Lain halnya dengan produk seperti buku, ya, novel. Kalau ada novel atau buku lain yang best seller, si penjual, si produsen dengan mudah bisa menambahnya, tinggal cetak lagi. Dan barang-barang manufaktur yang lainnya. Dan itu cenderung elastik. Time period, jangka waktu. Supply lebih elastis dalam jangka panjang. Misalnya. Pengusaha real estate bangun, belum jadi perumahannya, udahlah. Udah laku, terus gimana? Oh, kita nambah lagi gitu kan nggak mungkin dalam waktu yang singkat bisa tersedia di unit rumahnya. Nggak mungkin seminggu jadi, sebulan jadi, nggak mungkin. Butuh waktu ya bertahun-tahun ya untuk bisa menambah unit rumah yang dia jual. Ya, jadi semakin panjang jangka waktunya, long run ya, jangka panjang itu lebih elastis. Oke, menghitungnya sama ya kalau kita lihat dengan yang permintaan tadi. Hanya bedanya tinggal ganti saja. Oh ini supply, harga tetap sama. Oke, aplikasinya, aplikasi elastisitas. Apakah berita baik untuk pertanian bisa menjadi berita buruk untuk si petaninya? Ini peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah si petani gandum ya di pasar gandum ketika agronomis di universitas jadi ahli pangan itu menemukan bibit hibrida yang baru, bibit hybrid atau hibrida yang baru yang lebih produktif sehingga bisa bisa lebih cepat panennya, lebih bagus hasilnya, ya. Itu kan berita baik ya bagi dunia petani. Nah, jadi yang pertanyaan di sini, apakah kemudian si petani juga bisa menikmati temuan ini? Ya. Oke, kita bahas dari sisi ekonomi. Supply demand ya, ini seperti yang minggu lalu kita bahas tentang supply dan demand. Ada 3 tahapan. 3 tahapan ketika kita menganalisis satu peristiwa dan pengaruhnya ke pasar. Yang pertama, kita mesti menentukan dulu apakah peristiwa itu mempengaruhi di sisi supply atau demand. Tentang tadi, si podcast baru itu. Mana tuh? Sisi supply apa demand? Ditemukan bibit gandum yang lebih produktif. Itu mempengaruhi sisi permintaan atau penawaran? Penawaran atau permintaan yang dipengaruhi oleh peristiwa event. Yuk. Paham nggak situasinya? Kalau menurut saya mempengaruhi ke penawarannya, Pak. Penawaran. Nah, kalau begitu, sekarang yang kedua
geser. Geser kemana? Ke kiri atau ke kanan? Naik atau turun? Naik atau turun? Tadi ditemukan Satgas baru. Naik atau turun penawarannya? Penawarannya naik, Pak. Penawarannya naik. Berarti geser ke kiri apa kanan? Naik itu geser ke kiri apa kanan? Ke kanan ya. Naik itu ke kanan. Ketiga, kita gambarkan, lalu melihat bagaimana perubahan dari ekvilibrium pasar. Oke. Nah, ini permintaannya. Permintaannya seperti ini curam atau landai? Curam ya. Kalau curam berarti inelastis atau elastis? Inelastis, Pak. Kita lihat benar nggak sih penawaran di pertanian itu inelastis? Inelastis ya. Pertanian. Jadi Udahlah. Malas. inelastis. Terus penawaran dari permintaannya inelastis, gandum itu kan barang pokok, barang pokok berarti dia inelastis. Penawarannya di suatu pertanian penawaran juga inelastis. Oke, ini di ekvilibrium awal pendapatan si petani 300 ya, 3 kali 100. Nah, ditemukan tuh varietas baru, terjadi kenaikan supply peristiwa ini membentuk ekvilibrium baru. Sekarang harganya $2 ya, turun, kuantitas naik 110. Berapa pendapatan dia setelah kenaikan penawaran? Dikalikan 2 dikali 110, 220. Jadi pendapatan si petani turun dari 300 ke 220 ketika dia menambah supply-nya ya, akibat dari peningkatan teknologi tadi. Jadi terbukti good news buat farming, tapi bad news buat si farmers. Ini kalau angka ini kita hitung ya, jadinya seperti ini, bukan ED sih, tapi ES, elastis penawaran. Ini yang demandnya 0,24. Jadi kita tahu dia itu inelastis, inelastis demand juga inelastis supply. Oke, sampai di situ. Selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
izin bertanya, Pak. Yuk, yuk, yuk. Tadi Bapak mention kalau misalnya supply dan demand itu ada angka mutlaknya. Tapi kenapa kalau yang pemasukan itu Income, maksudnya pendapatan. itu kenapa mutlak ya, Pak? Makasih. Enggak, pendapatan tidak mutlak ya pendapatan. Jadi, kalau yang untuk elastisitas pendapatan, kan tadi kita sudah ketahui, pengaruh pendapatan terhadap pembelian itu kan tergantung dari apakah barangnya normal atau inferior. Ini normal atau inferior. Kalau barangnya normal, gimana? Pendapatan naik, permintaan gimana? Kalau barang normal, naik kan? Iya, Pak. Nah, naik. Naik berarti si permintaannya geser ke kanan. Oke? Geser ke kanan. Kalau geser ke kanan, perhitungan elastisitas pendapatannya akan kita dapatkan akan positif. Tapi kalau barang yang inferior, gimana? Pendapatan naik, pembeliannya gimana? Turun, Pak. Turun. Turun berarti geser ke kiri kan? Iya, Pak. Geser ke kiri. Kalau kita hitung, hasilnya kita akan dapat angka negatif. Jadi, misalnya ada soal, ya, barangnya tidak disebutkan barang apa, hanya barang X sama barang Y saja. Ya. Kemudian diminta untuk menghitung elastisitas pendapatannya, ya, income elasticity-nya. Kita hitung dapat angka positif. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa barangnya itu adalah barang normal. Tapi kalau hitungan kita keluar angka negatif, oh, kita bisa simpulkan barangnya barang inferior. Nanti ya, Dinda ya. Makasih, Pak. Pas ya? Pak, tadi kan kalau misalnya barangnya ada inovasi baru, harganya turun, terus pendapatan turun juga, Pak. Kalau misalnya ada inovasi baru tapi malah pendapatannya naik, itu masuknya kemana, Pak? Tadi yang contoh kita, elastisitas pendapatan, kurva permintaannya dan kurva penawarannya kan inelastis. Ya, inelastis. Sehingga pendapatannya akan turun. Ya. Ini loh yang ini. Ya. Jadi kalau dia itu si pendapatannya kalau kurva permintaannya itu seperti ini, elastis, ya, maka kalau ada penurunan, ya, ini kan kenaikan harga gitu, menyebabkan pendapatannya turun. Tapi kalau si permintaannya itu inelastis, maka justru pendapatannya naik. Nah, contoh tadi itu kan yang berubah adalah di penawarannya, ya, penawarannya kebetulan dia inelastik juga, jadi akan merugikan si petani. Ini mungkin bisa kelihatan di kesimpulan. Yang poin 3, poin 4. Kalau demand-nya itu permintaannya itu elastis, maka total revenue akan turun kalau harganya naik. Kalau inelastik, total revenue akan naik ketika
maka harganya naik. Nah, tadi di contoh yang bibit unggul tadi, ya kan harganya turun ya, harga turun maka si pendapatan si petani pun ikut turun, gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau misalnya kondisinya lainnya, ada teknologi makin tinggi, gini deh, semakin tinggi teknologi produksi itu kecenderungannya akan menurunkan harga barang itu atau menaikkan? Menurunkan. Banyak hal lah. Contohnya seperti TV, harga TV, bandingkan harga TV sekarang dengan nggak usah jauh-jauh, 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, itu kan jauh menurun sekarang. Kenapa? Teknologi muncul di situ. Supply-nya gimana? Supply meningkat kan? Supply meningkat. Pendapatan dari si produsen gimana? Produsen TV. Dugaan saya turun per unit. Makanya ada beberapa produsen TV elektronik yang berhenti memproduksi TV yang besar-besar seperti Toshiba misalnya udah berhenti bikin TV. Dia sudah kalah bersaing sama yang merek kecil imporan Cina, karena tadi contoh yang kita lihat tadi itu menunjukkan itu ya, ternyata memang bisa jadi perusahaan besar pun juga akan tumbang kalau seperti itu. TV itu masuk barang yang namanya durable good.